namanya materi itu berpindah ada ada dua hal pokoknya. Ya, satu berpindah karena memang sesuatu hal yang halal, misalnya pinjam, ya kan? Atau misalnya ada proses jual beli, atau ada proses pemberian, itu namanya berpindah secara materi. Kalau misalnya dia pinjam otomatis dia menagih, tapi kalau memberi tidak mungkin menagih. Kalau misalnya jual beli ditukar barang kan begitu ya. Kalau misalnya hal itu dia menipu, tentu kan ada proses hukum dong, tidak bisa. Ya tentunya kan diminta dulu kalau dia tidak mau kembalikan ataukah penggelapan ya. Karena penggelapan itu begini sebentar. Kalau penggelapan itu berpindahnya suatu benda itu bukan karena kejahatan. Tapi setelah barang itu ada padanya baru itu menjadi satu kejahatan. Contoh, misalnya saya Aan nih, Bang, misalnya Aan nih, Bang, aku titip HP aku ke abang ya. Oke, kan sepakat tuh pindah barangnya ke saya. Tapi setelah barang itu ada sama saya jual. Nah itu baru ada namanya penggelapan. Nah sama dengan itu tadi, kalau adminnya menagih, ya bisa saja dia pernah pinjam atau bagaimana. Nah pertanyaannya apa? Berpindahnya itu karena apa? Apakah dia pinjam? Apakah dia misalnya dia titip, kemudian dipergunakan? Kan bisa saja begitu. Kalau penggelapan itu pada dasarnya dititip dulu. Setelah dititip, disalahgunakan. Nah itu baru. Nah itu dulu yang harus diperjelas. Kalau tadi katanya menagih, berarti ada apa? Berarti barang itu berpindahnya karena apa? Apakah karena dia utang? Apakah karena barang itu dititipkan kemudian diminta lagi? Itu ada dua. Dia harus diperjelas. Kalau menurut saya sih begitu, karena begini ya, jujur ya, sampai hari ini saya tidak tahu itu. Maka kok saya dengar ada 4M, ada hubungannya dengan Nikita, 4M ada hubungannya dengan Nikita gitu loh. Dan bahkan ada seliuran bahwa membawa pengacara siapa ya? Kita ini kan banyak pengacaranya Niki. Satu kantor ini semuanya bertanda tangan surat kuasa. Artinya secara hukum semuanya di kantor ini adalah pengacaranya Niki. Cuman ada yang aktif, ada yang tidak. Kalau yang aktif di sana, Bang Usman, Gali, Maruli, siapa lagi, Mega, itu biasanya yang aktif di situ. Kalau kami ini ada menangani kasus lain, ada di Banjarmasin, ada di Lombok, ada Pontianak, ada Balikpapan, ada di Riau. Nah begitu, jadi kita bagi-bagi tugas. Tapi semua peristiwa itu biasanya kalau ada itu biasa sendiri kantor kita tuh langsung heboh, ada gini ya kan. Tapi kan ini sampai hari ini saya tidak tahu, makanya coba-coba naik ya, saya naik, saya mau tahu ini sumbernya dari apa, gimana sih sumbernya gitu loh, apa sih masalahnya, kenapa misalnya adminnya tadi itu menagih, apakah menagih karena memang dia pernah ngutang, ataukah dia menagih karena barang itu dititip dan diminta kembali, kira-kira gitulah. Nah, jadi begini Bang, awalnya itu ada postingan, ya, ada postingan di IG-nya NM. Waktu itu saluran IG, belum, postingan di story dulu, yang pertama. Betul. Sebentar, kalau saya tidak tahu, saya tidak punya IG masalahnya. Ya, enggak, ini terus. Ceritanya kan. Ya, okay. Nah, habis itu ada satu Komal pada waktu itu, si pemilik Komal lah ya, orang juga yang katanya pendukungnya NM, kemudian bersuara tuh. Nah, bersuara atas dasar itu mungkin atas dasar itu dia bersuara. Dia menyuarakan bahwa ada terjadi penipuan. Yang dilakukan oleh seseorang secara spesifik ya. Nah, secara spesifik dilakukan oleh orang tersebut terhadap Nikita Mirzani sejumlah uang 4 miliar. Nah, lalu kemudian berkembanglah berita itu, ya kan? Berkembang berita itu, otomatis kan semua orang yang ada di Komal ini yang pernah menonton berita itu kan pasti tahu dong, wah ada masalah apa nih? Kan begitu kan? Nah, berarti dalam hal ini yang bisa kita pahami, subjek hukumnya cuma 2 orang, NM sama orang yang dituduh itu. Ya, betul itu, sepakat itu kalau yang begitu ya. Nah, persoalannya kita pun tidak pernah tahu. Orang-orang di Komal ini nggak ada yang pernah tahu itu uang 4M itu uang apa, ditujukan ke siapa, peruntukannya apa, kita nggak tahu. Yang kita tahu ada orang yang menyuarakan
Uang itu harus dikembalikan karena penipuan. Oke. Nah, persoalannya pertama, siapa yang menuduh itu yang membuktikan. Nah, Kan begitu. ya. Nah, yang kita tanya pada waktu itu, kalau memang dia nipu, mana buktinya? Oke. Kan kita belum bicara duit nih, perbuatannya dulu kita bicarakan. Oke. Perbuatan penipuan itu mana? Dasar perpindahan uang itu apa? Kan wajar dong kita netizen bertanya kan? Ya boleh. Boleh. Karena saja. kan tuduhan itu pasti ada implikasi hukumnya. Kalau kira-kira nanti orang yang dituduh itu keberatan, nama baiknya tercemar, dia meng-LP, bagaimana ceritanya? Ya kan? Oke. Kan begitu tuh. Betul, Nah, Bang. lama berkembang, semakin banyak yang membahas. Nah, muncullah berita-berita dari saluran itu. Nah, dari saluran yang dimiliki oleh Nikita Mirzani ya. Nah, cerita-cerita itu berkembang. Nah, Apa berkembangnya gimana itu, Bang? nanti teman-teman lah yang bercerita kalau masalah saluran itu ya. Karena teman-teman yang tahu di situ. Karena jujur saya nggak tahu ya, saya jujur ini, kalau saya nggak sama sekali nggak tahu itu. Jadi gini ya, setanggapi, kalau itu dikatakan penipuan, berarti sebelumnya itu yang dituduh menipu itu dia melakukan rangkaian kebohongan yang menyebabkan si tertipu ini terperdaya sehingga menyerahkan suatu barang. Oke, kalau misalnya yang dituduh itu merasa misalnya tidak melakukan, tentunya dong harus lapor polisi, kan kira-kira begitu ya. Karena sama saya, kalau saya dituduh menipu, saya tidak bisa orang membuktikan, saya akan lapor polisi. Betul. Ya kan? Kira-kira begitu ya. Betul. Begitu. Artinya ada dua subjek hukum di sini saling bersiteru. Yang satunya mengatakan saya ditipu. Nah, definisi menipu itu berarti ada yang dituduh menipu ini melakukan rangkaian kebohongan, supaya orang yang si tertipu ini terperdaya sehingga menyerahkan barangnya itu secara tidak halal, kan begitu? Terpaksa kan begitu. ya. Tapi kalau misalnya si penuduh ini, mau ngambil langkah hukum ya bisa saja. Tapi pidana itu kan hal yang paling terakhir. Ya mungkin dia berusaha meminta kembali supaya uangnya dikembalikan karena jadinya bohong misalnya kan seperti itu. Tapi kalau yang merasa ini karena sudah di media sosial dikatakan penipu dan lain sebagainya, kalau dia merasa tidak menipu, laporkan dong yang merasa itu, yang yang menuduh itu, kira-kira begitu. Nah, ini kan persoalan orang lain sebenarnya, antara anggaplah si A dengan si B, ya kan? Dan kita tidak tahu, kita semua di sini mengandai-andai apa sih, bisa saja karena dia misalnya kira-kira begini. Saya pikir saya hanya berpesan sama teman-teman, hati-hati saja, jangan sampai nanti ada celah orang ya kan mempermasalahkan kita dan lain sebagainya. Bolehlah kita berbicara, tapi hanya sebatas sewajar-wajarnya saja lah. Ini ada cerita seperti ini, ada cerita seperti ini. Tapi kalau misalnya memang itu jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sampaikan saja kalau menurut saya ya, sampaikan saja apapun yang terjadi di situ, sampaikan sepanjang Anda bisa membuktikan bahwa ditipu tuh karena begini, ditipu karena begini, ini begini dan ya, itu yang sepanjang itu Anda benar-benar bisa membuktikan. Namanya bukti itu ada alat bukti yang bisa menjelaskan. Apa arti alat bukti itu? Alat bukti itu dia bisa menjelaskan suatu peristiwa antara subjek hukum dengan objek hukum itu. Misalnya, si A benar menipu, saya melihat kok, dia melihat menerima uang, saya melihat ngomong berbohong sehingga orang itu berpindah barangnya kepada kepada dia kan. Nah, itu namanya kita membutuhkan saksi, namanya alat bukti. Nah, ketika alat bukti Anda lengkap, ya sampaikan apa adanya. Mengungkap suatu kebenaran itu adalah hal yang baik. Tapi ketika Anda tidak bisa membuktikan, jangan coba-coba. Nanti timbul masalah hukum nantinya. Kasihan juga teman-teman. Sementara saya ini di dalam ya. Di dalam saya tidak ada kepentingan dengan Niki. Saya ini bukan pendukungnya Niki. Tapi saya ini ada hubungan hukum dengan Niki itu karena saya adanya surat kuasa. Ya mungkin kalau saya tidak ada surat kuasa, saya tidak akan pernah bersuara dan menyebut punya namanya Niki pun juga tidak.
karena saya tidak punya kepentingan di situ, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi ya pesan moralnya saya, sepanjang itu kita tidak dapat membuktikan, ya kita bicara sewajarnya saja ya. Jangan sampai menyebut namanya orang ataukah menyudutkan satu sisi ya. Macam-macam saya lihat ini kayak apa ya, banyak sekali rekaman yang saya lihat kayak Kak Sila disuruh dulu apa. Kalau kami ini sebenarnya itu pengacara ya, sesama pengacara kami ini paham benar kode etik ya. Sesama pengacara itu kita tidak boleh saling menjolimi ya, kita harus saling menghargai. Bahkan pengacara itu punya kewajiban di situ, saling menjaga solidaritas. Kami ini tidak pernah mau berbenturan dengan sesama lawyer. Kalau lawyer yang mengerti, saya tidak tahu lah kalau yang tidak mengerti kode etiknya. Jadi walaupun bagaimana orang mau membenturkan kami antara lawyer dengan lawyer, ya tidak mungkin kita bisa berbenturan itu. Karena kita ini diikat sama kode etik. Ya, cuma kan saya berpesan sama teman-teman ya bahwa ketika Anda mau membicarakan sesuatu seperti tadi masalah 4M ada hubungannya dengan di kita, ada yang disebut penipu, ada yang disebut tertipu, ya itu harus jelas. Ya, harus jelas. Jangan sampai nanti timbul bermasalah hukum. Nah sekarang ini mungkin teman-teman tahu semua ya bahwa hukum di Republik ini sudah hancur-hancuran deh. Ya, kalau bisa saya berpesan dengan hormat kepada teman-teman, hindari itu proses hukum itu. Gila. Jujur ini, kalau saya mau mengatakan bahwa proses hukum di Republik ini gila, saya ingin mengatakan bahwa ada 50% orang di balik jeruji besi itu belum tentu dia bersalah. Ya, saya yang mengalami, saya yang sidang, saya melihat patah sidang seperti itu teman-teman ya. Ya, itu mungkin dari saya ya. Kebetulan saya masih di kantor ini. Saya izin turun dulu atau ada mau ditanyakan sebelum saya turun? Makasih. Ini arahannya. Bang, ya. Arahannya makanya tadi Bang kita di awal bicara boleh kita ini tapi jangan sampai pembicaraan kita tuh offset gitu, bahaya. Nah, itulah. Boleh di Komal itu begini, kita mencari teman ya, sebentar. Kita mencari teman sebanyak-banyaknya, tapi jangan kita saling caci maki, jangan kita saling saling kita Komal ini kita jadikan ajang silaturahim saja lah ya. Jangan kita jadikan kalau ada hal yang mau dibicarakan ya kita tentukan tahu rambu-rambunya supaya kita tidak bermasalah hukum ya. Izin teman-teman semua, saya mohon maaf ketika saya ada salah kata. Kebetulan saya masih di kantor, saya ini ada tamu sebentar ya. Kapan-kapan saya gabung lagi, mohon maaf ya. Makasih. Ajang silaturahmi, ajang edukasi ya Bang. Tuh denger Ang. Jadi apa inti dari segala intinya? Jangan offset. Kembali ke pembicaraan Bang Abil tadi, jangan offset. Iyalah, jangan offset lah. Nyantai-nyantai aja bahasnya, gak usah terlalu disebutkan nama Jadi atau gini, memojokkan seseorang kan. Jadi gini, kita terlalu keras juga berbicara dengan ego kita merasa paling benar. Itu bahaya juga, energi negatif buat diri kita, malah kita yang sakit nanti. Ya kan? Menggebu-gebu gitu. Mendingan nyantai-nyantai aja. Berarti inti dari segala ini apa ini ceritanya nih? Kok jadi pembahasan ke situ? Jangan offset. Larangan membahas 4M betul. Cuman kan begini, betul memang jangan offside. Cuman kan memang kemarin-kemarin kan terlalu banyak orang yang bersuara yang seakan-akan mereka tahu kejelasan itu dan mereka seakan-akan sudah diizinkan oleh kita untuk tapi kan awal hubungan itu kan dari Kak Fitri bahwasanya kan BQ itu kan hubungi Kak Fitri gitu loh. Itu apa permasalahannya gitu loh. Bukan, awal ininya tidak ada langsung dari Kak Fitri, tidak gitu. Nah kita jangan gitu tuh. Nanti saya bilang awal ininya dari Kak Fitri nanti orang pada nyerang, bukan gitu. Jangan sebut nama bilang awalnya dari Kak Fitri ini teleponan sama benar, jangan, bukan, nanti orang malah dari postingan IG kan awalnya.
Kemarin kan ada omongan Kak Fitri gini loh, dari SS ya, ada BQ tuh menghubungi ke SS gitu loh. Begitu loh, Ang, Iya, yang aku tapi kan tanyakan. sebelum menelpon itu kan sudah ada permasalahan itu kan, gitu loh Kak Ira. Gitu ya. Iya. Kamu naik yang bertanya sama Ang, aku nggak pandai tak tanya ini, aku jadi host aja lah, nonton-nonton aja. Nanti salah tanya lagi aku. Iya, betul. Lanjut. Itu sudah beredar di TikTok baru. Betul, betul. Jadi, betul. Makanya aku bilang kan, orang terlalu, mereka dari kemarin kan terlalu banyak bacotnya ke sana sini gitu loh. Malah ada yang bilang dia sudah diizinkan untuk berbicara. Oh ya sudah gitu. Ada Kak Pororo loh, Kak naik Kak. Iya, betul. Gitu. Ya kan tidak mungkin kita semuanya menjelaskan apa. Ada yang kita bisa jelaskan, ceritakan, ada yang tidak gitu loh. Gitu. Jadi menurut Aang gimana? Mau dilanjutkan pembahasan 4M ini ya kan untuk digaungkan atau Aang pribadi nggak menolak untuk itu? Enggak, kalau saya pribadi ya maksudnya gini, tetap menyuarakan untuk 4M seperti itu. Karena kan awal mulanya sudah diceritakan sama adminnya Niki kan. Jadi aku tetap ke cerita awal gitu loh, masalah 4M gitu loh untuk balikin gitu kan. Jadi Aang minta balikinnya sama siapa? Nah, itu seperti itu. Aku mengikuti orang-orang yang awalnya itu mereka bilang balikin ya udah gitu. Makanya aku tanya, mereka tahu nggak seperti apa ceritanya? Yang ada yang bilang balikin apa itu. Gitu loh. Betul, aku awalnya udah ini melarang, betul. Malah aku melarang waktu itu membahas dibilang 4M itu karena kenapa aku melarang? Ada yang terjaga gitu loh, orang yang ini gitu loh. Tapi kan karena sudah ini orangnya terlalu mereka berkuar-kuar ya udahlah. Biarkan aja. Aku juga ikut berkuar-kuar gitu. Gitu. Boleh kok dilihat, Kalau memang kenyataannya apa siapa namanya Kak NM ini katakanlah ya kehilangan uang 4M dan tidak sesuai dengan apa yang dia mau gitu kan karena uang 4M ini udah diberikan ya wajib untuk dibalikan sih kalau secara kemanusiaan ya kita bicara ya. Menurut kamu wajib dibalikin nggak tuh? ya menurut saya kalau memang apa ya daripada maksudnya ya balikin gitu maksudnya balikin tapi kalau ada yang bilang-bilang balikin juga aku kan ikut mereka kan ya udah balikin gitu apa bagaimana ceritanya dan aku tidak bisa menceritakan eh, panjang kali lebarnya di sini dan aku tidak berwenang untuk menjelaskan apa gitu gitu dan BQ kan juga dia kan apa ya sudah berbicara kan juga di medianya kan gitu dia udah speak up Apa? dia kan udah speak up juga
gitu. Dan sebentar lagi Ibu itu pihak B. kenapa? Ibu itu pihak B rupanya. Kenapa BQ tidak hadir ke publik aja, Ang, gitu loh, Ang. Di sini hujan loh, aku susah ngomongnya, ya Allah. Ya, setahu saya mungkin nanti dia akan speak up kok. Nanti dia akan speak up gitu loh. Makanya aku juga mendukung kalau untuk si yang dituduh-tuduh orang ini ya untuk muncul juga gitu loh. Itu aku sangat dukung gitu loh. Dia untuk muncul di TikTok, ya kan? Untuk bersuara gitu loh. Sembari menunggu proses PK ya nggak apa-apa sih kita bicara 4M ini kan PK juga belum ya kan, belum mulai sidang kan. Kasian lah. 4M loh ini. Lanjut. Kalau orangnya Kanan apa kabar? bisa sampai nerima uang 4M itu hebat lah. Berarti udah memang apa namanya? Joki, anjay. Ya kan? Bener nggak? Bener nggak, Ang? Kalau nyantai ya kan? Udah menerima uang 4M nyantai. Aku anehnya orang udah pada diam loh. Yang kemarin-kemarin menggebu-gebu. Kenapa? Kok bisa gitu? Kenapa gitu loh? Kalian sudah menuduh satu orang tanpa kalian memegang bukti, ya kan? Kalian menuduh satu orang tanpa kalian memegang bukti. Apakah benar orang yang kalian tuduh ini? Kalian tahu nggak seperti apa jalan ceritanya? Kan banyak orang-orang itu udah dikumpulin semua kan videonya, siapa aja yang menuduh itu. Iya memang kalau misalnya ikut mendistribusikan memang kena sih jeratannya. Tapi kalau udah telanjur ya dihapus lah, dihapus. Contoh kayak Kak Natali, dia kan mungkin pernah bilang dia tahu gitu kan. Ada waktu itu pernah di live. Ya semua itu sudah dikumpul gitu loh. Jadi aku ini ada yang aku bisa bicarakan, ada yang tidak gitu loh. Jadi kayak Kak Natali kan dia bersuara gitu ya, itu akan bertanggung jawabkan gitu loh. Perasaan semua kau bicarakan, Aang. Apa itu? Rasa aku semuanya kau suarakan. Yang mana pula kau nggak bersuara. Apa itu bule? Banyak. Iya apa? Banyak. Ih, ditanya apa nih, bersuarakan apa? Itu jangan kalian cuma tuduh satu orang, yang kalian kejar satu orang. Ngapain kalian? Emang kalian tahu buktinya? Kalian ada pegang nggak? Kalian tuduh satu orang ini. Itu. Gitu. Apa pembahasan ini? Ada orang masalah-masalah 4M. Tadi kan lawyernya Kaniki udah naik gitu kan. Udah menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui masalah ini. Gitu. Gitu. Mak boleh. Ibu. Dari mana bro? Kok cabut Ketinggalan aku tadi? terima telepon tadi. Langsung ditelepon sama FBI, aku kurang ajar. Ngeri ya. Ngeri. CIA. 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 Kalau saya dari tadi dihubungi sama Cia ini, Bang Blind, makanya diam aja. Loh, aku ini ya si AA ya, aku tidak membela BQ. Aku ikut menyuarakan apa yang sudah tersebar gitu loh. Kan awalnya memang ada, tapi kan kalian yang menyuarakan rame-rame apa ya. Aku ikut juga dong untuk menyuarakan. Itu aku tidak membela pihak manapun gitu loh. Kalau memang Betul. iya. Gini loh teman-teman, bukan berarti juga- kita bilang begini ngebela salah satu ya. Maksudnya kita dudukkan perkaranya itu yang benar, gitu loh. Supaya semua itu akan berimplikasi soalnya. Contoh misalkan Aang tuduh aku keberatan, kan aku pasti nggak terima Yes. dituduh-tuduh. Contohnya kayak begitu. Betul. Terus kemudian misalkan kalau memang ada bukti-bukti, ya mohonlah diperlihatkan. Nah, Kalau memang ada bukti mohonlah
masa kita yang kayak jadi detektif jadinya kesana kemari cari-cari. Iya. Nanti kita begini kita begitu dibilang kita sok tahu. Kayak Natali nih bilang awalnya Aang ingat ada jejak digital, laporkan. Kalau kau tahu ada masalah begini, laporkan. Jangan cuma cuap-cuap. Semua orang bisa cuap-cuap. Anak SD pun bisa cuap-cuap. Laporkan. Semua orang berhak untuk melaporkan. Ya, gitu. Gitu loh. Jadi Kau kalau ada misalnya bukti kita di tanggal berapa? Perlihatkan Natali di tanggal berapa? Gitu. Aku juga punya bukti di tanggal berapa bahwa siapa yang duluan speak up. Seperti itu. Jangan cuma ketak-ketik di bawah. Naik berbicara, tunjukkan buktimu. Seperti itu. Anak SD pun pintar berbicara seperti ini. Kamu seorang ibu-ibu yang apa ya? Yang pantasnya hanya apa ya? Ini suami kamu orang hukum tidak gitu. Udah nggak usah ini kan ini contoh sederhana nih. Misalkan Bang Abil nih punya duit, ya kan? Bang Abil teriak-teriak. Nah, aku ini temannya Bang Abil. Uangnya bukan uangku. Aku nggak punya bukti, tapi aku ikut-ikutan teriak-teriak. Ya kan? Nah, harusnya tanya dulu dong, Bang Abil, ada buktinya ndak? Ini Bang, buktinya Bang. Nah, baru aku koar-koar nih. Ya kan? Nuduh orang. Yang ada buktinya aja kita agak ragu ya, apakah buktinya itu benar atau tidak. Betul. Apalagi yang nggak ada buktinya, ya itu ya lebih ragu kan lagi. Maksudku biar kita aman juga. Ini kan lagi musim ini LP-LP-an ini. Betul. Takut nanti tiba-tiba di LP orang, nah nggak bisa ngasih bukti, masuk, ya kan? Betul. Tapi kalau sudah ada buktinya, ini loh, ini begini duduk perkaranya kan jelas jadinya. Kalau masalah uang itu, kalau memang posisinya ya, kalau posisinya benar nih, kita pasti dukung lah. Kenapa kita tidak dukung? Balikan dia, ya kan? Tapi jangan sampai kita mendukung orang yang salah, gitu loh. Nah, kenapa kita bersuara juga akhirnya? Bukan untuk mendukung, tapi untuk mengungkap kebenaran. Gini loh kejadiannya guys. Nah, gitu. Jangan sampai salah nagih gitu maksudnya bro, kalau nggak dapat gitu ya. Iya. Nah, uangnya enggak sama orangnya ditagih, enggak dapat uangnya. Tagih ke tempat yang benar lah. Apa ini? Pengen anggar-anggar jago ya semuanya biar ke notis. Aduh, ngapain di notis? Kan udah ada tersebar kayak begini. Jadi saya ikut bersuara juga lah. Iya. Lagian kita bukan kubunya Nikita Mirzani kita. Iya. Jadi nggak perlu dinotis. Gitu. Kita nggak butuh dinotis guys. Kita yang notis Nikita Mirzaninya nanti, tenang aja. Iya. Aduh. Nggak gila-gila dinotis, kita notis orang soalnya. Iya. Aneh orang. Ya, ketik-ketiklah di bawah itu sepuas kalian itu hak kalian. Apalah kurang-kurangilah menjengkal niat seseorang lah. Di sini pun orang-orang yang di Komal ini pun nggak ada niat yang kayak mana-mana ya kan bro. Iya. Benar aja nih. Udah, itu hak kalian itu kata-ketik apapun, tidak ada yang melarang. Silahkan gitu. Aduh, aku cuma lucu aja kadang ngelihat yang kata-ketik di bawah ini. Aduh, rasanya lucu gitu. Hukum kalian itu nggak punya masalah, sibuk ngurusin masalah orang aja. Lah iya, emang banyak masalah. Lah kamu di bawah sini. Gini loh. Ya, Kalian bilang kita nggak ada kerjaan ngurusin masalah orang. Nah kalian ngurusin kita ngapain? Yang kata-ketik itu. Justru kita itu berusaha untuk meredamkan gitu supaya kalian juga jangan yang ngurusin masalah orang. Takutnya gini ya Bang Blaine, Bang Abil dan semuanya, kita bukan orang yang berkepentingan gitu, bukan orang yang benar-benar terlibat di situ. Nah kalau misalkan ada jejak digital lah atau apalah, sedangkan tadi juga dari Bang Andi sendiri sudah berstatement, ya nggak ada gitu kan ya. Berarti ya sudah gitu, daripada nanti kita berkoar-koar terus ada menyebutkan nama orang juga. Nah nanti kalau kita di LP gimana? Ya ada lah cerita dari berita ini, duluan dari berita ini mana ada ya kau ikut menyebarkan. Ada yang bilang lagi lebih lucu lagi si Aang bicara pertama kali malah cuci tangan. Cuci tangan apa? Ini saya masih bersuara.
Anjir. Aduh, apa yang dicuci habis makan aku gitu, cuci Nah, tangan. kalau gitu nanya sama Ang lah ya berarti kan. Bener nih Ang duluan yang apa ya? Atau gimana? Kita Iya, tanya kita sama Ang berdua. aja lah ya. Ayo Ang, tanggung Jadi- jawab lu Ang. Jadi lihat di media siapa yang duluan Ang speak duluan. up. Terus Ang tahu Dan dari aku mana? kan awalnya sudah melarang. Ya, Aku kan Ang awalnya tahu sudah dari mana? melarang kan. Giliran Ya. kita bersuara disuruh Dia diam. tahu dari mana itu? Ang tahu dari mana? Ang tahu dari mana? Misalnya dari media sosial atau apa? Saya tidak berhak untuk bercerita di sini gitu loh. Untuk dipertanyakan saya tahu dari mana, ya kan gitu. Saya tidak berhak untuk menjawab di sini Jadi, gitu. oh jadi benar kalau Ang yang up duluan berita ini. Saya tidak bisa membenarkan juga diri saya bahwa saya yang up gitu kan. Sebelum Bentar saya dulu. up kan Berita yang mana dulu ini? Beritanya. Kalau berita Sudah. yang cuap-cuap soal uang 4 miliar pertama kali ya jelas bukan Aang lah. betul, kan sudah ada orang lain, ada kok jejak digitalnya gitu. Jadi Nanti bukan Ang ya. Bukan, cuman Aang ini belakangan dia tahu kejadian yang sebenarnya. Gitu loh. dan aku bersuara kan udah aku bilang awalnya jangan dibahas, tapi kalian bahas ya sudah. Malah kalian bilang aku menutupi orang yang salah. Ya sudah, maka aku bersuara juga dong, serba salah dong jadinya. Baiklah yang di bawah tuh capek kali tapping. Nah di sini nih jadi ada Bang Mr. Blend. Jadi kalian bisa belajar kayak mana sih cara meng-up 4M ini, tapi jangan kena delik hukumnya. Itulah yang kumaksud Bang, ya kan? Karena pertama ya aku tuh nggak bela siapa-siapa. Cuman harus kita tuh harus tahu juga dasarnya. Ketika kita menuduh seseorang, kalau itu tidak terbukti, ya nanti implikasi hukumnya pasti ada. Karena orang itu belum tentu dia mau terima kalau namanya dicemarkan. Iya. Apalagi buktinya nggak ada. Nah, apalagi nih yang ngomong-ngomong ini kan bukan orang yang berkepentingan. Gitu loh. Makanya tadi ku contohkan, ketika Bang Abil yang punya uang, Bang Abil bebas dong. Itu hak Bang Abil. Ya kan? Tapi kalau aku yang gak ada urusannya, aku cuma dengar dari Bang Abil aja, bukti aku nggak pegang, aku cuma dapat cerita doang. Terus aku yang paling kenceng koar-koar, kembalikan penipuan. Lah, ternyata buktinya nggak ada. Ternyata uangnya bukan di orang itu, kan repot jadinya Bang. Iya. Jadi netizen yang tergiring-giring, Udah telanjur netizen juga yang ya. Telanjur ya, udah disimpan video-videonya. Udah telanjur. Ibu-ibu yang di bawah ini sementara masak, gosong masakannya karena apa? Sibuk sama ketikan-ketikan. Tuh. Udah telanjur pula. Aduh. Aang yang koreksi bukan 2M tapi 4M. Aang bilang betul. Itu tidak aku pungkiri, memang betul lah. Kalian dibenarin, kan kalian salah bilang 2M. Aku benarin dong 4M. Terus kalian suruh aku tutup mulut. Mana ini? Ya kalau Ang bicara gitu ya dia urusan dia gitu loh. Dia yang bertanggung jawab sama orang yang mungkin tidak terima atau apa gitu. sebentar. Nah, Makanya si dia- Jess, kayak si Jess nih 91. Anda sekolah tidak? Coba periksa dulu. Kok jadi mainnya main ini? Main apa? Menyerang Pribadi pribadi gitu. Ya. Sudah nggak level lah kalau main-main serang-serang pribadi. Coba Ang, Iya. konfirmasi dulu Ang konfirmasi dulu apakah Ang bener yang info ke Mambel tentang kasus ini Ang. Coba tentang Ngapain masalah aku ini. ujuk-ujuk info ke Mambel? Tuh tadi yang di typing di bawah. Berikanlah buktinya. Apakah aku yang memberikan? Nggak Silakan. jadi Ang udahlah, jangan lempar-lemparan lah. Yang penting siapa yang merasa untuk menyebarkan, siapa yang merasa menyebarkan atau ada menyebarkan sih tidak masalah ya bagi saya. Cuman jangan ada judgement ataupun menuduh. Tapi aku suka Abil, ada orang yang sibuk ketik-ketik nama aku. Kenapa, Jangan Bang? lempar-lemparan lah, nggak perlu. Yang penting lihat kalau sudah memang terlanjur nih Bang, saya telanjur memposting foto ibu itu, telanjur mengatakan ibu itu misalnya contoh penipu gitu, telanjur nih Bang, ya sudah minta maaf lah sama orang. Apalagi Natali sudah mengatakan nama asli. Diri gila. Mati lah. Percuma juga kalau misalnya Ngerti, ada rekor percuma kok. juga sih. Percuma juga kalau misalnya lempar saya dapat sumber dari yang tetap kamu juga kena juga gitu. Jadi Nama percuma, asli sudah disebutkan loh. Ih, ngeri. Ada rekotan loh. Ih, gila. percuma juga gitu.
Walaupun ya, walaupun ini misal nih, aku dapat informasi dari Abil, misalkan Abil yang ngasih tahu, tapi yang posting itu aku, tetap aku lah yang kena. Iya, jadi percuma juga. Perbuatannya aku. Oh, men. Aku, iya, masa aku yang nyalahin orang lain? Kalau kita yang posting ya kita lah yang kena berarti. Kita yang berbuat berarti itu namanya. Apalagi kalau misalnya ada 5 orang nih, ya kan? Yang satu dari sumber yang satu, keempatnya tetap mempostingnya ikut serta semua, tarik semua. Ini banyak banget netizen ini, pasti gonta-ganti akun ya. Ya, nggak apa-apa lah, minta maaf aja sama orangnya, minta maaf, nggak masalah. Minta maaf kalau orang yang minta memaafkan ya syukur, kalau nggak mau maafkan ya udahlah bagaimana lagi. Jadi aku mau tanya dulu nih, aku sebagai host ini salah nggak gitu menampung orang ngomong seperti ini gitu? Hah? Salah. Karena aku yang minta naik. Oh gitu ya, nggak ada masalah lah ya. Nggak ada. Aku yang minta naik, aku ngomong sendiri. Enggak, Bu. Nggak Siapa bawa yang berbicara, siapa yang ini, Bu? Iya dong. Aku bertanggung jawab atas omonganku sendiri, bukan hostnya. Hostnya nggak salah lah. Pos mah aman. Pos di Pos situ aman cukup lah. menikmati hujan rintik-rintik aja kan, Betul, ambil minum kopi sebat ya kan. sambil nikmati tuh mangga. Tapi Bang Mister, kalau kita cerita laporan sedikit ini ya Bang, tipis-tipis kan kita udah tahu kronologinya lah, kenapa mereka mungkin bisa dilaporkan. Nah kalau lihat konstruksi hukumnya sendiri kan, ketika mereka dilaporkan atas pencemaran nama baik, berarti jatuhnya ke situ ya. Nah Fitnah. kemudian mereka kan akan menginformasikan dapat sumber dari mana, ya kan? Kita anggaplah dapat sumbernya dari admin NM ataupun sosial media Nikita Mirzani kan begitu. Iya. Ya kan? Nah, Ya. maka secara hukumnya pasti IG tersebut akan diambil kan gitu, disita untuk Harusnya begitu ya, harusnya. Cuma akan menjadi lebar ini kan begitu. Ya. Maka justru pendukung NM sendiri itulah yang akan buat blunder. ya makanya ketika dia tadi kan aku sempat singgung ya, ketika bicara dia tidak bisa menunjukkan dasar dia bicara. Dia hanya mencomot berita misalkan. Oh, saya dapat keterangan dari Abil misalkan, atau akunnya NM misalkan. Sementara akunnya NM itu tidak pernah secara spesifik misalnya tidak pernah secara spesifik, tapi dia yang justru mengembangkan berita itu. Lalu kemudian berimplikasi terhadap orang yang dicemarkan ini. Yang pertama jelas nih ya, satu pencemaran nama baik, kemudian fitnah. Kan itu sifatnya tuduhan di muka publik. Yang ketiga, kalau dia si orang ini ya, si yang dicemarkan ini, kalau dia bisa menunjukkan hujatan terhadap dirinya, berarti ada ujaran kebencian tuh. Lebih parah lagi. Nah, nanti si orang yang menuduh ini ya, dia akan seret-seret akunnya Nikita Mirzani itu. Ya kan? Karena dia pasti ditanya, kamu dapat informasi dari mana? Saya dapat dari Itu yang akunnya kita Nikita khawatirkan Mirzani. itu. Saya pribadi itu yang saya khawatirkan itu Bang. Betul, artinya dia mengatasnamakan Nikita Mirzani, justru dia ngasih masalah sama Nikita Mirzani. Itu benar. Gitu. Jadi nggak usah, maksudku itu jangan terlalu sok-sokan mau jadi ini beginilah kalau nggak ngerti dasarnya apa gitu. Kalau memang ada dasarnya sih disepil dong. Ini buktinya nih, ini begini. Nah, itu enak karena sifatnya informasi publik. Ya kan? Tapi kalau Ini sudah misalkan memviralkan foto, Bang. Ini sudah memposting foto. ini udah lain ceritanya. Sudah beda. Tuh, sudah Senang kali posting Ang, foto. kok kayak senang kali rasanya Ang, ha? Iya dong. Senang kali kok. Orang-orang itu menuduh saya, apakah saya memposting sesuatu tapi padahal orang-orang kalianlah yang memposting foto orang yang kalian tuduh. Gitu loh. Apalagi namanya sebetulnya yang kalian sebutkan, nama sebenarnya gitu loh. Nah, itu Minta fatal. maaf ya, minta maaf. Ngeri kan? Siap-siap lah. Jadi jangan, maksud kita juga ya, jangan buru-buru lah, gitu loh. Jangan buru-buru, walaupun ya, kalau mohon maaf nih, kalau Niki kan memang barbar ya. Nah, dia punya hak, maksudnya tuh karena dia yang korban kan dalam hal ini, dia yang punya duit kan. Nah, suka-suka dia lah kalau itu. Tapi kalau orang lain yang tidak punya kepentingan, terus tiba-tiba mencemarkan nama orang lain, sementara dia tidak punya bukti apa-apa,
Nah, itu yang kita Disuruh sayangkan. juga ya, Mr. Bland ya, tidak disuruh, tidak diperintahkan, bahkan tidak dibayar juga, maka tanggung jawab sendiri lah. Ya, pokoknya atas nama fans itu bisa. Itu makanya itu yang aku Paling lah. itu yang aku khawatirkan, malah seharusnya kan NM ini steril ya di lapas kan begitu, harus Iya bersikap dong. baik apa semuanya gitu, jangan sampai ada terkait hukum, itu yang kita khawatirkan. Ya kan, terlebih lagi kan kalau misalkan mengambil sumbernya dari akunnya Nikita Mirzani, jelas itu bukan Nikita Mirzani yang posting. Karena Nikita Mirzani nggak mungkin pakai HP di penjara kan? Dia penyebutan. Berarti kan adminnya. Ayo. Iya loh. Bunda ini ada yang tahu tidak, siapa tidak tahu juga, ya sudahlah. Makanya itu nanti akan menjadi bahan Bumerang. pengembangan penyelidikan